Welcome to my channel, Yusri Handicraft. Videoku berisi tentang tutorial pembuatan buket, buket bunga, buket uang, buket wisuda, dan lain-lain. Nah, untuk pembuatan buket bunga, bunganya itu aku kreasiin sendiri ya, mulai dari bunga kawat bulu, bunga pita satin, bunga rajut, dan berbagai macam bunga lainnya. Terus dukung channel ini ya dengan cara like, comment, dan subscribe. Membuat buker wisuda low budget seperti ini hasilnya hanya menggunakan satu kertas selopen, hasilnya sangat gembul. Hai sahabat online semuanya, assalamualaikum. Jumpa kembali di videoku dan ikuti terus tutorialku. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa terus dukung akunku ya dengan cara like, komen, dan share ke media sosial kalian alat-alat yang kita gunakan. Langsung aja kita ke proses pembuatan bunga mawar pita satinnya dulu. Kita lilit sebanyak 15 kali, yaitu ukurannya 4 dikali 9 cm. Nah, satu pisisnya perhatikan cara saya membuat ya. Dan untuk 14 pisisnya buat kelopak yang seperti ini. Nah, setelah dibuat semuanya, kita satuin kelopak yang 14 tadi. Untuk kelopak pertama atau tingkat pertama isinya 2 kelopak, tingkat kedua 3 kelopak, dan selanjutnya sampai tingkat terakhir itu isinya ada 5 kelopak ya. Langsung aja yang satu tadi kita buat seperti ini, kita perhatiin aja video cara saya membuat ya. Untuk untuk tingkat pertama kelopaknya ada 2, dan untuk tingkat kedua ada 3, dan tingkat ketiga ada 4 kelopak, dan tingkat keempat ada 5 kelopak. Nah, udah jadi untuk mawar pita satinnya seperti ini. Lalu kita kasih hiasan dengan menggunakan daun. Nah, daun ini aku belinya yang udah jadi, aku belinya di Shopee ya. Langsung aja kita siapkan busanya dan kardusnya, kita satuin seperti di video ya. Nah, untuk ukuran busa ini 4 dikali 11 cm, dan kardusnya itu ukuran 30 dikali 15 cm. Oke, untuk lanjutkan ke langkah selanjutnya ya, setelah kita ukur busanya ini dan tingginya, nanti kita ke proses penyatuan ya, atau briefing ya. Oke, nah mawarnya udah kita buat tadi. Nah, untuk kalian yang kurang jelas pembuatan bunga mawarnya, kalian bisa cek deskripsi ya, di situ aku cantumin untuk pembuatan bunga mawarnya secara detail. Nah, ini foto covernya ini kalian bisa cek deskripsi juga ya, udah aku bagiin link fotonya ini, kalian tinggal print. Ini karena low budget jadi aku pakai kertas HPS. Lalu setelah kita gunting, tempelkan juga kardus bekas di belakangnya atau kardus apa aja boleh ya, agar kertasnya itu lebih keras. Nah, untuk ini aku susun taruh di pinggir bagian sebelah kanan mawar satunya yang udah aku kasih daun. Nah, untuk sebelahnya ini aku nggak pakai daun karena kalau pakai daun semua terlalu ramai, jadi aku menggunakan putik bunga. Sama aku juga belinya di Shopee satu putik yang besar, itu isinya banyak, putik-putiknya itu harganya Rp5.000. Nah, untuk ini udah kita kasih lidi, lalu kita tutup dengan solatip seperti ini ya. Nah, ini sangat simple dan sangat laris sekarang ya. Ini bisa juga untuk ide bisnis kalian di hari graduation seperti ini ya, atau hari-hari wisuda seperti ini sangat laris banget. Aku jualnya kalau di Batam ini harganya 50.000 kalau untuk kita antar, tapi kalau orang yang langsung ke toko sendiri sih itu harganya aku kasih harga 40. Kalau ambil banyak juga bisa aku diskon. Nah, langsung aja kita kasih tisu ini, tisu buket namanya ya. Itu harganya kalau di Shopee harganya Rp1.000, 1.500 kurang lebih ya. Nah, untuk ukuran tisu ini ukurannya 10 dikali 10 cm ya yang aku buat ini. Jadi kalau ukuran tisu ini sesuai aja ukuran buket yang mau kita buat. Kalau besar juga boleh kita tantumin yang lebih besar, kalau kecil boleh juga dikecilkan ya, seperti itu. Oke, nah selesai kita langsung aja ke pemotongan atau ke pemotongan kertas selopen ya. Nah, jadi untuk buket ini aku tuh hanya pakai satu kertas selopen aja ya. Nah, langsung aja kita ukur ya. Untuk kertas selopen yang di sebelahnya ini ukurannya 35 cm, dan untuk di ukuran sebelahnya itu 22 cm. Nah, langsung aja kalau udah kita ukur, kita garis seperti ini ya agar sama. Jadi jangan lupa untuk mengukur bagian atas dan kiri kanannya ya biar pas banget. Nah, baru kita gunting seperti ini. Oke, jika udah digunting, lalu yang udah kita gunting ini yang ukuran 22 cm, kita lipat bagi menjadi 4 seperti ini. Nah, polanya udah aku cantumin di bagian atas ya. Jika udah dipotong menjadi 4 seperti ini, lalu untuk satu bagian ini kita belah lagi menjadi 4. Ini nanti untuk pola yang ke tingkat keempat ya. Nah, oke, selanjutnya di bagian sebelahnya yang udah kita ukur 35 cm tadi, jadi kita belah menjadi 2 ya. Kita
bagi lalu kita gunting seperti ini. Nah, setelah kita bagi menjadi 2 ini lalu kita gunting seperti ini dan kita bagi menjadi 3 bagian ya. Jikalau udah dibagi menjadi 3 bagian lalu kita gunting kembali. Lalu bagian sebelahnya juga kita gunting ya. Nah, jadi untuk potongan ini, potongan besarnya itu menjadi 6 bagian ya. Dan bagian sini menjadi 4 bagian. Setelah itu satunya tadi udah aku tayangin atau aku videoin ya. Udah aku potong juga. Langsung aja kita ke pola 1 ya. Polanya juga udah aku cantumin. Jadi untuk pola 1 ini yang ukurannya 22 cm tadi ya, yang kita bagi menjadi 4 bagian. Lalu langsung aja tempel-tempel seperti di video. Jikalau udah selesai, kita lanjutkan ke potongan kedua atau ke tempelan atau ke briefing tingkat yang kedua ya. Nah, langsung aja kita bentuk seperti ini. Nah, untuk membentuk ini kalian perhatiin cara melipatnya ini berlawanan arah, tapi untuk melipatnya ini lebarnya itu sama, jadi jangan berbeda. Kalau dia beda, nanti untuk lebar kiri kanannya itu nanti hasilnya akan beda ya. Oke, langsung pasang aja seperti ini. Jika kalian punya mesin atau alat lem tembak, bisa juga menggunakan lem tembak ya. Tapi kalau aku sih lebih suka pakai lakban, lebih cepat dan lebih hemat budget banget ya. Jadi kalau untuk satu lakban yang harga 6.000 ini bisa jadi sampai 15 buket ya, baru dia habis. Nah, lanjutkan kembali untuk tingkat selanjutnya, yaitu tingkat ketiga. Tingkat ketiga ini kita ambil dari potongan yang kita potong 35 cm tadi, kita bagi menjadi 6 bagian tadi ya. Nah, polanya udah aku cantumin, pola 3, kita lanjutkan seperti ini dan bentuk seperti di video. Nah, untuk pembentukan sama antara kiri dan kanan seperti ini, dan jangan lupa untuk dicocokkan ya. Lalu tempelkan aja seperti di video. Nah, setiap videoku aku nggak mau ya videoin pembuatan buket dengan teknik cubit-cubit, karena untuk pemula itu akan kesulitan. Jadi ini pasti bisa ya, pemula pasti bisa banget. Nah, jadi kalau udah ini bagian bawahnya kita lakban, dan pas menglakban itu agak kita geser-geserin bagaimana mungkin supaya buket kita itu ngelebar ya, seperti itu. Jadi memang kalau pemula kebanyakan buatnya agak kuncup, sama ya waktu aku baru belajar juga dulu pembuatannya itu kuncup. Tapi kalau kalian sering latihan, dijamin pasti bisa membuat buket gembul dan lebar seperti ini. Nah, untuk itu tadi terlalu lebar bagian itunya aku kasih double tip ya, agar terlihat rapi dan dia agak rapet gitu ya. Kalau dia terlalu melebar kali sih kurang bagus juga ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan di pola keempat. Kita ambil dari kertas yang selopen yang ukuran 22 cm tadi, kita bagi menjadi 4, lalu satunya tadi ada yang aku potong sampai 4 bagian ya. Nah, itu fungsinya di pola keempat, yaitu untuk naruh di bagian depannya ini ya. Pasang-pasang aja sampai menutupi bagian depannya, yaitu 4 bagian. Oke, kita lanjutkan di pola kelima. Nah, pola kelima waktu aku foto yang ini belum aku potong ya. Jadi sekarang baru aku potong menjadi 2. Jadi pola 5 itu dipotong menjadi 2 dan bentuk seperti ini. Nah, jangan lupa untuk kalian geser-geser dan kalian agak ke atasin supaya dia jaraknya itu enggak terlalu gantung banget ya sama yang ke atas. Namanya juga kita buat buket low budget ya, jadi sebagaimana mungkin satu selopen itu harus bisa untuk satu buket dan hasilnya gembul gitu ya. Nah, agak kita tarik-tarik ke atas seperti ini, lalu jangan lupa untuk bagian luarnya agak kita kembung-kembungin gitu ya, supaya terlihat menonjol dan terlihat gembul gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke pola 6. Nah, pola 6 ini untuk menutup bagian belakang. Nah, ini pas banget ya. Jadi kalau bagian sininya agak susah, agak kita lipat aja bagian ujungnya, lalu beri lakban dan penguat ya. Oke, ini karena kelebihan bagian bawahnya bisa kita potong seperti ini ya. Kita lanjutkan kembali di pola ke-7, yaitu membuat bagian rok. Ini pola akhiran ya. Bentuk seperti di video. Nah, lalu ini letakkan di arah tengah-tengah. Jadi bagian bawahnya ini kita paskan dengan gagang buketnya dan agak kita lebihkan ke bagian atas. Nah, jadi bagian atas itu juga jadi nampak kayak rame gitu ya, kayak penuh gitu ya. Jadi nggak terlihat hambar dan kosong seperti itu ya.
Nah, oke, setelah selesai, lanjutkan kembali di bagian sebelahnya. Nah, ini kita rapi-rapiin lagi agar dia nggak terlalu jauh jaraknya antara bawah dan atasnya ya. Kita bentuk lagi seperti di sebelahnya. Nah, bentuknya itu agak miring kayak gini ya. Bentuk sebagus mungkin dan selebar mungkin, jadi roknya itu kelihatan lebar gitu ya. Jadi meskipun hanya menggunakan satu kertas selopen, itu hasilnya sangat cantik dan gembul. Nah, untuk ukuran buket ini tingginya 38 cm dan untuk lebarnya itu 30 cm, jadi sangat cantik ya. Hanya satu kertas selopen itu lumayan besar. Nah, di atasnya itu kurang rapi dan kepanjangan bisa kita potong ya. Bagian bawahnya juga kalau panjangnya nggak sama bisa kita sesuaiin aja ya seperti ini. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita ke pemasangan pita. Untuk pita ini aku gunain pita yang ukuran 2 inci ya, atau 2 cm lebarnya, karena ini memang buketnya mini, jadi aku gunain yang kecil-kecil aja. Nah, biasanya aku buat bunga mawar satu roll itu bisa dapat 15 pieces ya, atau dengan kalau di Batam itu harganya yang 4 cm tuh Rp15.000. Tapi kalau di Shopee kita belinya itu per rollnya itu hanya Rp10.000. Jadi udah bisa menghasilin bunga 15 pieces, tapi tergantung bunga mawarnya. Kalau yang terlalu besar banget dapat 10 pieces aja ya. Kalau yang ukuran sedang kayak gini itu dapatnya 15 pieces. Nah, jadi low budget banget ya, karena di luaran memang kalau buket dari pita satin itu harganya lumayan tinggi ya, kan karena juga ini handmade semua ya. Nah, terima kasih yang udah ngikuti videoku, semoga bermanfaat, dan buket low budgetnya ini bermanfaat banget, bisa jadi ide bisnis kalian dan bisa buat buket sendiri. Terima kasih yang udah ngikuti videoku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa terus mengikuti video